Persib Bandung kembali membuat kejutan di bursa transfer dengan resmi merekrut pemain naturalisasi muda Dion Marks. Pemain kelahiran Nijmegen, Belanda 29 Juni 2005 itu menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun bersama Maung Bandung. Di usia yang masih sangat belia, Dion datang membawa modal berharga berupa pengalaman berkompetisi di Eropa, serta jam terbang bersama tim nasional Indonesia kelompok usia. Kehadirannya menambah daftar pemain muda potensial yang diproyeksikan menjadi tulang punggung Persib di masa depan. Sebelum berlabuh ke Bandung, Dion tercatat memperkuat top OS di Divisi 2 Liga Belanda. Ia juga menimba ilmu sepak bola di akademi sejumlah klub ternama negeri kincir angin seperti Nijmegen. Proses pembinaan tersebut membentuk karakter bermain Dion sejak dini, terutama dalam membaca arah permainan serta kemampuan duel di lini pertahanan. Di level internasional, Dion telah mengenakan seragam Timnas Indonesia U20 dan masuk dalam radar regenerasi Timnas U23. Ia juga turut ambil bagian dalam babak kualifikasi Piala Asia yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu bek muda potensial yang dimiliki Indonesia saat ini. Manajemen Persib berharap kehadiran Dion Marks dapat menjadi jangka menengah hingga panjang. Dengan kombinasi usia muda, pengalaman kompetisi Eropa, serta mental bertanding di level internasional, Dion diproyeksikan mampu menghadirkan energi baru di lini belakang Maung Bandung. Nantinya, sang pemain akan bersaing memperebutkan tempat utama di skuad Persib yang akan tampil di kompetisi domestik, Super League, serta AFC Champions League 2, sekaligus menambah kedalaman tim dalam menghadapi jadwal padat musim ini. Pemain anyar Persija Jakarta, Sein Patinama, menunjukkan keyakinan penuh saat memutuskan menerima tawaran bergabung dengan klub ibu kota. Keputusan tersebut diambil tanpa keraguan, meski bek kiri timnas Indonesia itu belum pernah merasakan langsung atmosfer kompetisi sepak bola Indonesia. Sein menilai kepindahannya ke Persija sebagai bagian wajar dari perjalanan karir profesional. Bermain di Indonesia menurutnya bukanlah hal asing maupun sesuatu yang perlu dikhawatirkan, mengingat kedekatannya dengan lingkungan dan kultur sepak bola tanah air. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Sein Patinama sebagai rekrutan terbaru pada Jumat 23 Januari 2026. Kehadirannya melengkapi aktivitas transfer macan Kemayoran jelang bergulirnya paruh kedua Super League 2025-2026. Hingga saat ini, Sein menjadi pemain terakhir yang didatangkan Persija pada bursa transfer tengah musim.
Manajemen klub berharap pengalaman internasional yang dimiliki pemain berusia 27 tahun tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam memperkuat lini pertahanan tim. Sein mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusannya berlangsung cepat. Dirinya merasa sudah cukup mengenal Indonesia dan dinamika sepak bolanya, sehingga tidak membutuhkan pertimbangan panjang untuk menerima pinangan Persija. Meski demikian, Sein menyadari setiap kepindahan klub selalu menghadirkan tantangan baru. Perbedaan pelatih, rekan tim, hingga metode latihan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Namun pengalaman berkarir di luar negeri membuatnya lebih siap beradaptasi dan menghadapi perubahan tersebut. Di tengah keputusannya bermain di Indonesia, Sein tak menampik adanya kritik dari sejumlah pihak yang menilai pemain diaspora seharusnya tetap berkarir di kompetisi Eropa. Dirinya mengaku memahami sudut pandang tersebut, namun meminta agar perkembangan sepak bola Indonesia juga dinilai secara objektif. Saat ini Sein bukan satu-satunya pemain diaspora yang merumput di kompetisi domestik. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tom Haye juga memilih melanjutkan karir di klub Indonesia. Menurut Sein, kualitas liga domestik memiliki pengaruh langsung terhadap kekuatan tim nasional. Oleh karena itu, mantan pemain Buriram itu menegaskan pentingnya dukungan bersama demi mendorong kemajuan sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Persija Jakarta berpeluang menikung rival abadinya Persib Bandung dalam perburuan gelandang timnas Indonesia Joey Pelupesi. Peluang tersebut terbuka seiring agresifnya Macan Kemayoran di bursa transfer paruh musim 2025 hingga 2026 serta kebutuhan tim akan tambahan amunisi baru. Hingga saat ini Persija tercatat sudah mendatangkan 4 pemain anyar yakni Aladin Ajari, Paulo Ricardo, Fajar Faturrahman, dan Saim Patinama. Meski demikian, manajemen belum menutup pintu perekrutan. Manajer Persija Jakarta, Ardi Jajoko, sebelumnya menegaskan bahwa skuad asuhan Mauricio Souza masih memerlukan tambahan pemain termasuk sosok berstatus diaspora. Salah satu nama yang sempat santer dikaitkan dengan Persija adalah Ivar Jenner. Gelandang Jong FC Utrecht itu memang disebut akan habis kontrak pada akhir musim ini. Namun, belum adanya kepastian membuat Persija mulai melirik opsi lain. Situasi tersebut membuka peluang muncul nama Joey Pelupesi sebagai alternatif. Gelandang Lomel SK itu sebelumnya justru dirumorkan lebih dekat dengan Persib Bandung. Bahkan pada Oktober 2025 lalu, Persija dan Persib disebut-sebut sempat bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 32 tahun tersebut. Saat itu Persib dikabarkan berada di posisi terdepan, meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub. Belakangan, rumor kepindahan Joey Pelupesi ke Bandung meredup.
Persib disebut gagal mengamankan jasanya dan Transfermarkt pun sudah tidak lagi mencantumkan nama Joy sebagai pemain yang berpotensi bergabung dengan Maung Bandung. Dengan perkembangan itu, peluang Persija untuk kembali masuk dalam perburuan Joy Pelupesi pun terbuka lebar. Terlebih, Macan Kemayoran saat ini tengah mengalami krisis di lini tengah akibat sejumlah pemain yang cedera maupun absen karena sanksi. Kendati demikian, Persija tetap harus bekerja ekstra jika ingin memboyong sang gelandang. Sang pemain masih terikat kontrak bersama klubnya hingga 30 Juni 2026 dan menjadi bagian penting dalam skuad yang sedang membidik target promosi. Persija Jakarta meraih kemenangan meyakinkan atas Persita Tangerang pada pekan ke-19 Super League musim ini yang berlangsung di Indomik Arena Jumat 30 Januari 2026. Persita sempat mengancam lebih dulu lewat sepakan jarak jauh Eber Besa pada menit ke-7, namun bola masih melenceng dari sasaran. Persija membalas 4 menit berselang melalui tembakan Rizky Ridho, tetapi upayanya berhasil diamankan kiper Persita, Igor Rodriguez. Peluang kembali didapat tuan rumah pada menit ke-17 melalui Raiko Rodriguez, namun belum mampu mengubah skor. Sementara itu, kesempatan Persija lewat Gustavo pada menit ke-28 juga digagalkan Igor yang tampil sigap di bawah Mistar. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-32. Tembakan keras Maxwell dari luar kotak penalti sempat ditepis Igor, namun Gustavo dengan cepat memanfaatkan bola muntah untuk membawa Persija unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persija langsung menambah keunggulan. Pada menit ke-50, Maxwell sukses mencetak gol setelah menerima umpan dari Alano yang meneruskan asis Aditya Warman. Sepakan mendatar Maxwell ke sudut kanan gawang tak mampu dihentikan Igor. Persija nyaris menambah gol pada menit ke-56 melalui Gustavo, tetapi tembakannya dari tepi kotak penalti berhasil diblok kiper Persita. Peluang lain hadir pada menit ke-68 lewat Raihan Hanan, namun kembali dimentahkan Igor. Tekanan Macan Kemayoran terus berlanjut. Doni Tripamungkas melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah pada menit ke-72, tetapi Igor kembali melakukan penyelamatan penting. Persita berusaha keluar dari tekanan di sisa laga, namun tak mampu mencetak gol balasan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambah 3 poin ini membuat Persija sementara naik ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 41 poin. Kalah selisih head to head dari Persib Bandung yang masih bertengger di puncak.